Selamat datang di Kota Metro. Kota Metro adalah salah satu kota di Provinsi Lampung yang berjarak 52 km dari Kota Bandar Lampung serta merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Lampung. Kota ini juga merupakan kota yang memiliki tingkat kemacetan paling rendah di Provinsi Lampung. Kota Metro masuk dalam daftar 10 kota di Indonesia dengan biaya hidup terendah ke-9 di Indonesia serta urutan kedua di Pulau Sumatera berdasarkan survei BPS tahun 2017. Kini Kota Metro sedang melakukan pembenahan dan pengembangan kota yang lebih maju menuju visi dan misinya sebagai kota pendidikan dan wisata keluarga di Provinsi Lampung dengan memperbaiki sektor pendidikan, keamanan dan kebersihan serta meningkatkan fasilitas publik. Pengoptimalan ruang terbuka hijau dan mempercantik tiap sudut kota dengan dibangunnya taman-taman kecil. Kota Metro juga merupakan target cetak biru Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebagai kawasan strategis dan target pengembangan kota metropolitan setelah Bandar Lampung. Wilayah Kota Metro yang berada di selatan garis khatulistiwa pada umumnya beriklim humid tropis dengan kecepatan angin rata-rata 70 km per hari dan ketinggian wilayah berkisar antara 25 sampai 60 meter dari permukaan laut. Suhu udara antara 26 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius. Kelembaban udara 80% sampai 91% dan rata-rata curah hujan per tahun 2.264 sampai dengan 2.868 mm. Berdasarkan karakteristik topografinya, Kota Metro merupakan wilayah yang relatif datar dengan kemiringan sekitar 6 derajat, tekstur tanah lempung dan liat berdebu berstruktur granular serta jenis tanah pozolik merah kuning dan sedikit berpasir. Sedangkan secara geologis wilayah Kota Metro didominasi oleh batuan endapan gunung berapi jenis GO. Pola penggunaan lahan di Kota Metro secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua jenis penggunaan yaitu lahan terbangun atau built-up area dan lahan tidak terbangun. Lahan terbangun terdiri dari kawasan pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas perdagangan dan jasa, sedangkan lahan tidak terbangun terdiri dari persawahan, perladangan, dan penggunaan lain-lain. Kawasan tidak terbangun di Kota Metro didominasi oleh persawahan dengan sistem irigasi teknis yang mencapai 2.982,15 hektar atau 43,38% dari luas total wilayah. Selebihnya adalah lahan kering pekarangan sebesar 1.198,68 hektar. Tegalan 94,49 hektar dan sawah non-irigasi sebesar 41,50 hektar. Kota Metro memiliki batas-batas wilayah di bagian utara berbatasan dengan Punggur Lampung Tengah dan Pekalongan. Lampung Timur di bagian timur berbatasan dengan Pekalongan Lampung Timur dan Batanghari Lampung Timur di selatan berbatasan dengan Metro Kibang Lampung Timur dan di sebelah barat berbatasan dengan Trimurjo Lampung Tengah. Jalan protokol dan jalan utama dihijaukan. Ruas jalan masuk dan keluar metro mulai dilebarkan tanpa memangkas jalur pedestrian. Sarana jalan bagi kelancaran arus lalu lintas sangat penting, artinya bagi kota yang dikenal sebagai kota penting kedua di Provinsi Lampung. Untuk saat ini Kota Metro belum memiliki jalur kereta api. Tetapi pemerintah Provinsi Lampung telah mengusulkan pengembangan 9 trase jalur kereta api guna meningkatkan distribusi kekayaan dan mendorong perekonomian Lampung. Di dalam master plan tersebut, terdapat 9 prioritas pembangunan jalur kereta api yang diusulkan dan menjadikannya hasil final dari kajian yang dilakukan dan Metro mendapatkan trase Tegineneng Metro dan Metro Sukadana sehingga kedepannya Kota Metro akan terhubung dengan sistem perkeretaapian nasional di Provinsi Lampung. Terletak 52 km dari Bandar Lampung, ibu kota Provinsi Lampung, Metro juga dikenal sebagai kota pendidikan yang setiap pagi angkutan umum dari Lampung Tengah, Pesawaran dan Lampung Timur penuh dengan pelajar yang menimba ilmu di kota ini. Demikian sebaliknya di siang hari saat pulang sekolah sehingga angkutan kota tersebar ke segala penjuru wilayah yang mempermudah mobilitas pelajar dan penduduk Metro. Selain itu banyak pula pedagang dari kabupaten tersebut yang melakukan jual beli barang dan jasa di kota ini melalui angkutan kota. Namun saat ini angkutan tersebut banyak yang tidak aktif karena tergerus oleh modernisasi dengan menjamurnya kendaraan roda 2. Kota Metro memiliki satu terminal bus besar yaitu Terminal Induk Mulyojati 16C yang merupakan terminal terbesar di Kota Metro dan salah satu tersibuk di Lampung. Terminal Induk Mulyojati 16C melayani rute jarak dekat, menengah, dan jauh yang melayani rute ke kota-kota di Sumatera dan Jawa.
Terminal Induk Mulyojati 16C belum pernah dilakukan renovasi sejak pertama dibangun sehingga kesan kumuh dan tak terawat tampak jelas di terminal ini. Mayoritas penduduk kota Metro berasal didominasi oleh etnis Jawa, dan etnis berikutnya yang cukup sering ditemui di kota Metro yaitu suku Lampung, suku Sunda, suku Banten, suku Batak, suku Minang, suku Palembang, serta etnis Melayu dan etnis Tionghoa. Etnis Jawa di kota Metro tersebar di hampir semua kawasan kota dan umumnya telah membaur dengan etnis lain sejak masa kolonialisme. Masyarakat Metro yang plural menggunakan berbagai bahasa seperti bahasa setempat yang disebut bahasa Lampung dan beberapa bahasa daerah lainnya seperti bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Sunda, namun umumnya masyarakat menggunakan bahasa Indonesia. Program kolonisasi yang dilakukan Belanda terhadap transmigran dari Jawa serta pembukaan lahan yang dilakukan oleh kolonis yang dibawa oleh Belanda tersebut membuat di kota Metro banyak dijumpai bahasa Indonesia dan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Mata pencaharian penduduk kota Metro bergerak pada sektor pemerintahan, sektor perdagangan, sektor pertanian, transportasi dan komunikasi serta konstruksi. Metro tidak hanya menjadi tempat mencari nafkah penduduknya, penduduk kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah ini seperti Lampung Tengah dan Lampung Timur yang mencari nafkah dengan berdagang dan menjual jasa. Karena itu di pagi, siang dan sore hari penduduk Metro lebih padat dibanding jumlah penduduk resminya. Islam adalah agama mayoritas yang dianut masyarakat kota Metro. Selain itu ada juga yang beragama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Sejarah kelahiran kota Metro bermula dengan dibangunnya kolonisasi dan dibentuk sebuah induk desa baru yang diberi nama Trimurjo. Sebelum tahun 1936 Trimurjo adalah bagian dari Onder Distrik Gunung Sugih yang merupakan bagian dari wilayah Marganuban. Kawasan ini adalah daerah yang terisolasi tanpa banyak pengaruh dari penduduk lokal Lampung, namun pada awal tahun 1936 pemerintah kolonial Belanda mengirimkan migran orang-orang Jawa atau kolonis ke wilayah ini untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan mengurangi kegiatan para aktivis kemerdekaan. Kelompok pertama tiba pada tanggal 4 April tahun 1936. Pada tanggal 9 Juni tahun 1937 nama daerah itu diganti dari Trimurjo ke Metro dan pada tahun yang sama berdiri sebagai pusat pemerintahan Onder Distrik atau setingkat kecamatan dengan Raden Mas Sudarto sebagai asisten kepala distrik atau asisten Demang pertama. Onder Distrik dikepalai oleh seorang asisten Demang, sedangkan distrik dikepalai oleh seorang Demang, sedangkan atasan daripada distrik adalah Onder Afdeling yang dikepalai oleh seorang controller berkebangsaan Belanda. Setelah invasi Jepang di Indonesia pada tahun 1942 semua personil Belanda dievakuasi atau ditangkap. Program migrasi dilanjutkan di bawah nama Kakari Imin dan 70 migran Jawa digunakan sebagai kerja paksa dalam pembangunan landasan di Natar dan Astra Kesetra serta berbagai bunker dan aset strategis lainnya dan mereka yang menolak ditembak. Warga kurang gizi dengan hasil panen mereka yang diambil oleh pasukan pendudukan Jepang dan penyakit menyebar secara merajalela ke seluruh warga yang dibawa oleh kutu kematian umum terjadi, sedangkan para perempuan termasuk istri-istri para pekerja paksa diambil sebagai wanita penghibur. Pada zaman Jepang, Residente Lampungse Distriken diubah namanya oleh Jepang menjadi Lampungshu. Lampungshu dibagi dalam 3 ken, yaitu Teluk Betung Ken, Metro Ken, dan Kota Bumi Ken. Setelah Indonesia merdeka dan dengan berlakunya Pasal 2 Peraturan Peralihan Undang-Undang 1945 maka Metro Ken menjadi Kabupaten Lampung Tengah termasuk kota Metro di dalamnya. Berdasarkan ketetapan Residen Lampung nomor 153D tahun 1952 tanggal 3 September tahun 1952 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 20 Juli tahun 1956 ditetapkan menghapuskan daerah marga-marga dalam Keresidenan Lampung. Menetapkan
menetapkan kesatuan-kesatuan daerah dalam Keresiden Lampung dengan nama negeri sebanyak 36 negeri. Hak milik marga yang dihapuskan menjadi milik negeri yang bersangkutan. Dengan dihapuskannya pemerintahan marga maka sekaligus sebagai nantinya dibentuk pemerintahan negeri. Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986 tanggal 14 Agustus tahun 1986 dibentuk Kota Administratif Metro yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Bantul yang diresmikan pada tanggal 9 September tahun 1987 oleh Menteri Dalam Negeri. Pada perkembangannya 5 desa di sebelah selatan aliran Sungai W sekampung dibentuk menjadi sebuah kecamatan baru yaitu Kecamatan Metro Kibang dan dimasukkan ke dalam wilayah pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana yang sekarang masuk menjadi Kabupaten Lampung Timur. Assalamualaikum sanak minak puari, weekend Lampung. Tabik pun. Mari berkenalan dengan Kabupaten Pringsewu, Lampung. Kabupaten ini disahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 29 Oktober 2008, sebagai pemekaran dari Kabupaten Tanggamus. Pringsewu terletak sekitar 37 km sebelah barat dari kota Bandar Lampung yang merupakan ibu kota provinsi, 270 km barat Laut Jakarta, serta 330 km barat daya kota Palembang. Hingga akhir Juni tahun 2021, jumlah penduduk di Kabupaten Pringsewu sebanyak 410.864 jiwa. Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah heterogen terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, dengan masyarakat pendatang transmigrasi Pulau Jawa yang cukup dominan, di samping masyarakat asli Lampung, yang terdiri dari masyarakat yang beradat Pepadun, Ubian, serta masyarakat beradat Saibatin, pesisir. Pringsewu bermoto bersahaja berupaya mewujudkan visi berdaya saing harmonis dan sejahtera. Pemerintah Kabupaten Pringsewu bersama dengan masyarakat Pringsewu terus semangat membangun Kabupaten Pringsewu lebih baik lagi. Hal ini terlihat dengan pesatnya pembangunan di Kabupaten Pringsewu dalam berbagai bidang. Kabupaten Pringsewu merupakan satu dari 15 kabupaten kota yang berada di Provinsi Lampung, Indonesia. Dengan luas wilayah 625 km2, terdiri dari 126 pekon dan 5 kelurahan yang tersebar di 9 kecamatan memiliki semboyan, jejama secancanan, yang jika artikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu bersama-sama bergandengan. Kabupaten Pringsewu memiliki potensi wisata yang sangat menjanjikan baik potensi wisata alam maupun potensi wisata religi. Selaras dengan namanya, penduduk mayoritas di Pringsewu 90% bersuku Jawa. Rest area Tugu Selamat datang dengan dilatar belakangi pemandangan persawahan yang asri dan didukung dengan sarana dan prasarana untuk istirahat para pengendara tentunya akan membuat kesan yang nyaman. Pendopo Pringsewu terletak di tengah pusat kota Pringsewu sehingga mudah dijangkau masyarakat di berbagai wilayah. Pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, membangun bendungan W Sekampung yang terletak di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang berfungsi untuk irigasi, air baku, mengurangi risiko banjir dan menjadi objek wisata baru di Kabupaten Pringsewu. Dalam bidang pendidikan pelajar dari Kabupaten Pringsewu banyak yang mempunyai prestasi yang luar biasa dan telah mengharumkan tidak hanya Kabupaten Pringsewu namun juga untuk Provinsi Lampung dan bahkan membawa nama harum Indonesia di tingkat dunia. Kabupaten Pringsewu memiliki 271 sekolah dasar negeri dan swasta, 35 madrasah ibtidaiyah, 56 sekolah menengah pertama negeri dan swasta, 33 madrasah sanawiyah, MTS, 22 sekolah menengah atas negeri dan swasta, 28 sekolah menengah kejuruan negeri dan swasta serta 13 perguruan tinggi. Di tahun 2013 Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten kedua di Provinsi Lampung yang telah mencanangkan pendidikan inklusif bagi kaum berkebutuhan khusus.
Dalam bidang olahraga tak bisa dipungkiri prestasi yang diraih oleh putra-putri terbaik Kabupaten Pringsewu sangat membanggakan tidak hanya untuk Kabupaten Pringsewu ataupun Provinsi Lampung namun juga bagi bangsa Indonesia. Tugu Gajah mengangkat barbel di bundaran menuju jalan perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu adalah ikon Kabupaten Pringsewu sebagai bukti betapa jayanya angkat besi putra-putri terbaik Pringsewu di kancah internasional. Siapapun pasti akan mengenal sosok Imron Rosadi dengan Padepokan Gajah Lampung sebagai pusat pelatihan angkat besi dan angkat dan berat. Padepokan Gajah Lampung merupakan mitra pemerintah daerah sebagai kawah candra di muka mencetak lifter-lifter dunia ternama asal Indonesia. Di bidang kesehatan pemerintah kabupaten hingga tahun 2018 ini terus meningkatkan pelayanan kesehatan dari perkotaan hingga di daerah pedesaan dengan telah tersedia 7 rumah sakit umum baik yang dikelola dari anggaran daerah maupun swasta, 13 puskesmas, 33 puskesmas pembantu dan 391 posyandu dan 26 klinik, serta dengan meningkatkan puskesmas yang terletak di 9 kecamatan menjadi puskesmas rawat inap sehingga puskesmas rawat inap di Kabupaten Pringsewu sejak 1 Januari 2014 sampai 2018 sebanyak 11 puskesmas rawat inap. Pemerintah Kabupaten Pringsewu juga telah siap dengan program BPJS. Sosialisasi program BPJS kepada seluruh lapisan masyarakat terus dilakukan sampai dengan mempermudah proses pendaftaran. Rumah sakit swasta pun turut andil dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sejumlah industri ekonomi kreatif masyarakat Pringsewu semakin menggeliat mensukseskan perekonomian di Kabupaten Pringsewu. Denyut nadi dan aktivitas perekonomian di Kabupaten Pringsewu tiada pernah berhenti. Segala aspek perekonomian di kabupaten ini terus berkembang. Pada sektor industri di Kabupaten Pringsewu terbagi menjadi agroindustri dan non-agroindustri. Pada agroindustri usaha makanan banyak dikembangkan di masyarakat antara lain usaha keripik, kelanting dan kerupuk sehingga sektor ini juga dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Selain itu terdapat usaha pembuatan tahu tempe dan usaha pengolahan serta penggilingan padi. Pada sektor non-agroindustri usaha pembuatan genteng merupakan usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Pringsewu, kemudian diikuti usaha pembuatan bata merah dan usaha kain perca. Dilihat dari jumlah tenaga kerja yang mampu diserap, usaha kain perca merupakan yang paling banyak mampu menyerap tenaga kerja, diikuti oleh usaha pembuatan bata merah dan usaha pembuatan genteng. Sesuai dengan perencanaan Provinsi Lampung bahwa Kabupaten Pringsewu dijadikan salah satu pusat pengembangan industri kecil menengah yang saat ini terdapat di Kecamatan Gading Rejo.